إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبعه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Masyarul muslimin mukminin jamaah salat Jumat Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semua alam ini adalah milik Allah. Dan yang patut kita puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberi rezeki kepada kita, dan kita pun akan kembali suatu saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya dengan hati kita harus legowo, harus ridho. Memang ini sangat berat. Setiap kita ingin mendapatkan kehidupan yang sangat lebih dari yang kita harapkan, tapi Allah memilih jalan yang lain, yang terbaik untuk hambanya. Walaupun kita itu sebenarnya kita tidak tahu apa yang terbaik menurut Allah. Dan yang menurut Allah terbaik, itulah yang terbaik untuk kita. Karena kita sebagai manusia yang tidak lepas dari hawa nafsu, yang terus serba kekurangan, kecuali ketika kita sudah masuk ke liang lahat. Oleh karenanya kita harus menyadari bahwa hidup ini sudah diatur oleh Allah, rezeki kita sudah diatur oleh Allah, umur kita sudah diatur oleh Allah, dan bagaimanapun semua itu Allah sangat bijaksana dalam mengatur kita semuanya itu. Oleh karena itu, salah satu cara agar hati kita menjadi tenang, kita harus legowo terhadap apa yang menjadi kehendak Allah, dan harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syukur yang terakhir, yaitu yang paling tepat dan sangat utama, yaitu dengan kita meningkatkan ibadah kita, yaitu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Kita mengucapkan memuji Allah, kita yakin kepada Allah, tapi tidak ada nilainya jika tidak diaplikasikan dengan suatu amal soleh, amal perbuatan, yaitu ketaatan kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yaitu takwa yang sering diingatkan oleh setiap khotib dalam khutbah Jum'ahnya. Maka ketika khotib
dalam khutbah Jumat tidak mengingatkan, tidak berwasiat takwa, maka khutbahnya tidak akan sempurna. Oleh karena itu kita evaluasi dalam setiap pekan, apakah ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah semakin meningkat atau semakin melorot. Karena semakin bertambahnya waktu usia, umur kita semakin berkurang pada dasarnya, mendekati kematian, mendekati akhirat semakin dekat. Maka semakin bertambahnya umur kita seperti padi, semakin berbobot dan semakin berbuah. Buah itu adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khotib dalam kesempatan ini akan menyampaikan bagaimana kita dalam hidup ini yang begitu banyak suatu perkembangan zaman. Zaman semakin berkembang, media informasi, komunikasi semakin global, semakin menyeluruh. Kita bisa melihat bagaimana keadaan yang ada di luar negeri misalnya. Kita hanya memencet HP kita. Sepertinya dunia itu kecil, kita hanya melihat HP semuanya kita bisa lihat. Tetapi walaupun perkembangan zaman, tambahnya waktu, tetapi iman kita harus selalu dijaga. Iman kita harus selalu dipupuk agar kelak nanti ketika kita menghadap Allah masih dalam keadaan beriman kepada Allah, sebagaimana tadi yang khotib wanti-wanti dalam firman Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ketika orang belum muslim, maka dia bebas akan melakukan apa saja yang ia mau, karena ia belum terikat dengan hukum Allah. Tetapi ketika dia sudah masuk muslim, maka dia menyerahkan dirinya kepada Allah, dan itulah orang yang akan selamat. Apa yang menjadi perintah Allah dilaksanakan, dan apa yang menjadi larangan Allah ditinggalkan. Yang haram dijauhi, yang halal tentunya kita lakukan. Makanan-makanannya halal, karena makanannya halal adalah sesuatu yang akan menjadikan tubuh kita menjadi berkah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang kita miliki sungguh merupakan anugerah yang tak ternilai harganya. Ia adalah satu-satu harta yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Saat ini mungkin kita membanggakan harta kita, anak-anak kita yang mungkin sudah berhasil, sukses, dan juga jabatan. Tetapi manakala kita tidak memiliki iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Karena Allah melihat hambanya bukan dari fisiknya, bukan dari hartanya, bukan dari kekayaan atau jabatannya, tetapi yang Allah lihat adalah hatinya, hati tempat bersemayamnya iman. Maka Rasulullah berkata, al-imanu hahuna, sambil Rasulullah menunjuk dadanya, iman ada di dalam hati. Maka ketika kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkau yang telah membolak-balikan hati. Kadang kita pas lagi semangat beribadah, semangat. Tetapi ketika ada misalnya suatu masalah atau apa, atau imannya turun, kadang malas beribadah. Itulah hati. Maka ketika itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang telah membolak-balikan hati kami, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa beriman dan taat kepadamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika, pada agamamu, wa ta'atik, dan juga dalam ketaatan kepada Engkau. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengingatkan pentingnya menjaga iman, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 91,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun wa la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law ibtada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Yang artinya, sesungguhnya orang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya. Kafir artinya tidak menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Walaupun dia kaya seperti Fir'aun, seperti Qarun yang hartanya sampai saat sekarang ini belum ada yang menandingi Qarun. Dia menebus malaikat, menebus Allah dengan hartanya sepenuh bumi. Karena hartanya dimasukkan ke dalam bumi bersama Qarun, maka tidak akan berguna bagi mereka karena Allah Maha Kaya. Walaupun dia menebus dirinya dengan emas sebanyak itu juga, bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita diberikan tidak sebanyak harta yang dimiliki oleh Qarun saat itu, tetapi kita diberikan oleh Allah suatu nikmat yang melebihi semuanya, yaitu nikmat yang akan bisa menyelamatkan kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, nikmat iman Islam ini harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Maka doa kita pun agar husnul khotimah, karena setan selalu menggoda manusia agar jauh dari Allah. Maka ketika jauh dari Allah, maka ketika ajal menjemput, maka bisa menjadi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Banyak para orang-orang alim, contohnya yang terkenal ada kisah Kiai Basiso yang sangat alim, taat kepada Allah, memiliki murid ribuan, bahkan dia dekat dengan Allah. Tetapi karena Kiai Basiso ini tergoda oleh iblis, sehingga dia menjauh dari Allah, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka ketika itu Allah mendatangkan ajal kepadanya, sehingga dia meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Itu adalah suatu pelajaran bagi kita agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Maka Allah pun melalui Rasulnya mengajarkan agar kita selalu ingat kepada Allah dengan doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu mengingat-Mu di mana saja, kapan saja, karena dengan mengingat-Mu kami akan takut kepadamu untuk berbuat kemaksiatan yang mendekatkan kami dari api neraka-Mu. Dan orang yang mensyukuri nikmat-Mu, orang yang syukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan baguskanlah ibadah kami. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga iman ini seperti kita menanam sebuah tanaman. Menanam tanaman itu perlu suatu tanah. Tanah diibaratkan lingkungan. Maka ketika kita menjaga iman kita, kita usahakan dalam suatu lingkungan yang baik, lingkungan yang senantiasa mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat berpengaruh. Orang yang tadinya taat kepada Allah, kemudian teman-temannya mengajak kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, akhirnya berpengaruh sehingga keimanannya semakin luntur. Maka Rasulullah berpesan, apabila kamu akan
membangun rumah, lihatlah lingkungan di sekitarmu dan juga temanmu. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Insya Allah dengan kita berteman dengan orang yang soleh, maka Allah akan menjadikan kehidupan kita menjadi hidup yang berkah. Maka ada suatu syair, tombo ati itu ono 5 perkorone. Di antaranya yaitu wong kang soleh kumpulono. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian setelah lingkungan atau tanah, maka tanaman itu perlu sinar matahari. Sinar matahari inilah suatu hidayah Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanaman kalau tidak terkena sinar matahari, maka tidak akan menjadi subur dan bisa akan menjadi mati. Begitu pula manusia perlu hidayah Allah, petunjuk Allah. Maka petunjuk Allah itu kita dengan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanaman agar menjadi tumbuh, menjadi subur, maka perlu disiram. Siraman itu apa? Siraman itu adalah ilmu. Maka orang yang beriman, untuk agar imannya terjaga perlu ilmu. Disiram hatinya dengan siraman-siraman rohani yang bisa menyejukkan hati. Maka ketika jauh dengan ilmu, tidak pernah melakukan, tidak pernah mengikuti majelis ta'lim atau lain sebagainya, maka hati akan menjadi kering. Kalau hati menjadi kering, maka akan menjadi mati. Kalau sudah menjadi mati, maka kemaksiatan pun akan dilakukan seolah-olah dia tidak berdosa. Maka ada yang namanya istijrot. Apa itu istijrot? Dia melakukan perbuatan dosa apapun, tetapi dia oleh Allah diluluh. Rezeki tapi dikasih, apapun dikasih, tapi dia melakukan amal-amal perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Ini adalah Allah sudah menjadikan hatinya sudah menjadi mati. Oleh karena itu, kita pun bersyukur dalam khutbah Jumat ini ada suatu siraman rohani untuk mengingatkan kita agar hati kita menjadi lembut. Karena dengan siraman-siraman rohani hati menjadi lembut, maka kita akan taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, agar tanaman menjadi subur, iman kita menjadi subur, maka perlu adanya ibadah kepada Allah. Perlu adanya pupuk. Pupuk untuk tanaman itu apa? Bagi orang yang beriman, yaitu ibadah. Ibadah secara makdo yang sudah ditentukan oleh Allah, ketentuannya atau syariatnya seperti haji, sholat dan lain sebagainya. Atau ibadah ghairul makdo yang sudah tidak ditentukan syariatnya, seperti kita menolong kepada sama manusia, mencintai hewan atau mencintai makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu adalah suatu ibadah. Maka ibadah ini adalah pupuk yang bisa menjadi iman kita menjadi subur, dan juga tanaman juga kalau dikasih pupuk menjadi subur. Inilah beberapa cara untuk menjaga iman kita agar ketika akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Karena takdir itu tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika akhir hayat kita. Maka kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma tim bi husnil khotimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, wala tuqtim alaina min su'il khotimah, dan jangan jadikan kami di akhir hayat kami dalam keadaan su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah sholat Jumat Masjid As-Salam senantiasa mendapat petunjuk oleh Allah, dijaga keimanannya, diberikan kesehatan, kemudahan rezeki yang halal yang berkah, sehingga bisa untuk beribadah, dan juga diberikan oleh Allah keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ittaba'ah. La haula wa la quwwata illa billah. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ayuhan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tukhtim alaina min su'il khatimah. Allahumma ij'alna akhir hayatina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Subuh bangun, mohon dulu sikap rokoknya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah.